Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarnabila dengan NIM C0D024011 dari Prodi Perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak. Baik, masuk ke latar belakangnya. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Dalam sistem perpajakan Indonesia digunakan sistem self-assessment yang di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Salah satu kewajiban itu adalah membayar angsuran pajak melalui PPh pasal 25 yang dilakukan setiap bulan agar tidak memberatkan di akhir tahun nanti. PPh pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak setiap bulan selama tahun berjalan. Angsuran ini merupakan cicilan dari pajak penghasilan yang nantinya akan dihitung secara keseluruhan pada akhir tahun pajak. Oke, lanjut. Di sini ada fungsi PPh pasal 25 dan rumus PPh pasal 25. Pertama, kita akan membahas fungsinya dulu. PPh pasal 25 memiliki fungsi untuk membantu wajib pajak dalam membayar pajak secara bertahap sehingga tidak menumpuk di akhir tahun. Selain itu, angsuran ini juga membantu pemerintah untuk menjaga kestabilan penerimaan negara sepanjang tahunnya. Rumusnya, perhitungan PPh pasal 25 didasarkan pada pajak terutang tahun sebelumnya yang akan dikurangin oleh kredit pajak. Rumusnya adalah PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak dan dibagi dengan 12. Oke, di sini saya ada contoh perhitungannya. PPh terutangnya itu ada 120 juta dan kredit pajaknya ada 60 juta. Maka 120 juta dikurangi dengan 60 juta. Itu dibagi 12. Maka hasilnya itu 5 juta. Jadi, wajib pajak harus membayar angsuran sebesar 5 juta setiap bulannya. Oke, di sini ada pencatatan akuntansi. Dalam akuntansi, pembayaran PPh 25 dicatat sebagai pajak dibayar di muka karena pajak tersebut belum menjadi beban sebenarnya. Maka jurnalnya itu debitnya ada di pajak dibayar di muka, kreditnya ada kas. Pencatatan di akhir tahunnya. Pada akhir tahun, pajak yang telah dibayar akan diperhitungkan dengan pajak yang terutang. Maka jurnalnya itu ada debitnya ada beban pajak, sedangkan kreditnya ada pajak dibayar di muka. Jika masih kurang bayar, maka dicatat sebagai utang pajak. Pengertian kredit pajak dan jenisnya dan contohnya. Kredit pajak adalah pajak yang telah dibayar atau dipotong sebelumnya dan dapat digunakan untuk mengurangi pajak yang terutang. Tujuannya itu untuk menghindari pajak berganda dan memberikan keadilan bagi wajib pajak. Jenis pajak yang dapat dikreditkan antara lain seperti ada PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, dan PPh 25. Semua pajak tersebut akan dijumlahkan dan digunakan untuk mengurangi pajak yang terutang di akhir tahunnya. Contohnya, PPh terutangnya itu ada 100 juta, kredit pajaknya itu 80 juta, maka pajak yang harus dibayarkan adalah 20 juta. Nah, di sini pajak tidak dapat dikreditkan itu tidak semua pajak bisa dikreditkan. Pajak yang bersifat final tidak dapat dikreditkan dikarenakan sudah dianggap selesai saat dipotong. Jadi di sini ada contoh-contohnya, itu ada pajak bunga deposito, PPh pasal 4 ayat 2, pajak UMKM final. Oke, kita lanjut dalam pajak final. Pajak final adalah pajak yang langsung selesai saat dipotong atau dibayar. Artinya, pajak tersebut tidak perlu dihitungkan lagi dalam tahunan dan tidak dapat digunakan sebagai kredit pajak tersebut. Maka kesimpulan dari materi saya ini adalah PPh pasal 25 merupakan angsuran pajak bulanan yang membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
dalam akuntansi. Pajak ini dicatat sebagai pajak dibayar di muka dan akan diperhitungkan di akhir tahun. Selain itu, tidak semua pajak dapat dikreditkan, terutama yang bersifat final. Oke, baik. Itu aja materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.